Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terhormat kepada Bapak Sugianto selaku dosen pengampu mata kuliah Mekanika Fluida. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mubarak dengan nomor induk mahasiswa 0821113336. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait ujian tengah semester mata kuliah Mekanika Fluida untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 itu kita diminta untuk membuat suatu aliran fluida dengan menggunakan Python. Seperti yang diketahui bahwasannya itu CFD atau Computational Fluid Dynamics adalah metode numerik untuk memodelkan dan menganalisis perilaku aliran fluida dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika, matematika, dan juga komputasi. Hal ini memungkinkan simulasi komputer yang canggih untuk memprediksi perilaku aliran fluida di berbagai situasi dan juga kondisi, seperti aliran udara di sekitar benda terbang atau aliran cairan di dalam mesin. Selain itu, dalam hukum kontinuitas itu merupakan prinsip dasar dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa jumlah massa yang masuk ke dalam suatu sistem tertutup itu harus sama dengan jumlah massa yang keluar dari sistem tersebut, selama tidak ada sumber atau penyimpanan massa di dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, hukum ini menyatakan bahwa aliran massa fluida itu harus tetap konstan dalam sistem tertutup jika tidak ada perubahan massa di dalamnya. Lalu, apa keterkaitan sih antara hukum kontinuitas itu dengan CFD? Di sini dikatakan bahwasanya hukum kontinuitas adalah prinsip dasar dari mekanika fluida yang menyatakan bahwa aliran massa fluida harus tetap konstan dalam sebuah sistem tertutup, asalkan tidak ada sumber atau penyimpanan massa di dalam sistem tersebut. Dalam konteks komputasi fluid dynamics atau CFD, hukum kontinuitas digunakan sebagai salah satu persamaan dasar yang harus dipenuhi dalam pemodelan aliran fluida. Penerapan hukum fluida dalam CFD membantu untuk memastikan bahwasanya simulasi komputer menghasilkan solusi yang fisik dan konsisten dengan prinsip-prinsip dasar dari mekanika fluida. Tidak hanya itu, bagaimana juga penerapan dari CFD tersebut yang berkaitan terhadap hukum kontinuitas. Di sini saya jelaskan bahwasanya dalam penerapan komputasi fluida dinamis atau CFD, hukum kontinuitas diterapkan melalui persamaan kontinuitas yang menyatakan bahwa laju aliran massa fluida ke dalam dan juga keluar dari suatu volume harus kontrol dan juga tetap sama. Persamaan ini digunakan sebagai salah satu persamaan dasar dalam formulasi matematis yang digunakan untuk memodelkan aliran fluida dalam CFD. Ketika melakukan simulasi aliran fluida dengan CFD, persamaan kontinuitas digunakan untuk memastikan bahwa aliran massa yang dihasilkan oleh solusi numerik tetap konstan dengan prinsip dasar hukum kontinuitas. Dengan mempertahankan konsistensi ini, simulasi CFD dapat menghasilkan solusi yang akurat dan dapat diandalkan untuk berbagai aplikasi, mulai dari desain mesin hingga analisis aliran udara di sekitar bangunan. Lalu, bagaimana juga makna fisik dari CFD dalam hukum kontinuitas pada simulasi grafik 3D? Di sini dapat saya katakan bahwasanya dalam simulasi grafik 3D yang menggunakan CFD, hukum kontinuitas itu memiliki makna fisik yang penting, yaitu ketika menerapkan hukum kontinuitas dalam simulasi tersebut, setiap titik dalam ruang 3D dipertimbangkan untuk memastikan bahwa aliran massa fluida yang masuk sama dengan aliran massa yang keluar. Hal ini menggambarkan konservasi massa secara spasial, yang berarti bahwa setiap wilayah dalam ruang harus mematuhi prinsip tersebut. Dalam konteks simulasi 3D, penerapan hukum kontinuitas memastikan bahwa perubahan aliran massa di satu titik tertentu dalam ruang mempengaruhi
aliran massa di titik lainnya, sesuai dengan hukum kontinuitas tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan oleh simulasi CFD secara fisik konsisten dan juga sesuai dengan prinsip dasar dari mekanika fluida, yang pada gilirannya itu dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku aliran fluida dalam sistem yang dipelajari. Tantangan yang selanjutnya itu membuat kode Python untuk disimulasikan dalam suatu Google Colab mengenai computational fluid dynamics. Di sini saya ingin menjelaskan terkait makna fisiknya dari hukum Python pada simulasi grafik 3D. Yang mana perlu dicatat bahwasannya dalam membuat simulasi CFD yang tepat itu memerlukan pemahaman yang mendalam tentang matematika dan juga mekanika fluida. Selain itu, adapun makna fisik dari simulasi ini adalah yang pertama itu grid 3D, yang mana grid 3D itu merupakan representasi domain dari aliran dalam ruang 3D. Yang kedua yaitu persamaan kontinuitas. Dalam contoh ini, persamaan kontinuitas ditetapkan pada aliran incompressible untuk menghitung aliran massa yang masuk dan juga keluar melalui dinding depan dan belakang domain. Yang ketiga yaitu visualisasi, yang mana grafik 3D menunjukkan distribusi aliran masuk dan juga aliran keluar dalam domain 3D. Hal ini menggambarkan pemahaman tentang bagaimana aliran fluida dapat masuk dan juga keluar dari sistem sesuai dengan prinsip hukum kontinuitas. Mari kita bahas terkait kode dari Python berikut ini. Pertama itu mendefinisikan fungsi aliran fluida dalam pipa dengan menggunakan konstanta kecepatan aliran, yaitu saya menggunakan V sama dengan 1,0. Dengan menghitung laju aliran atau Q, yaitu dengan rumus Q sama dengan V dikali A. Selanjutnya yaitu mencari hasil dari luas penampang pipa atau A dengan kode yaitu A sama dengan NP link space 1,10,100. Selanjutnya yaitu menghitung laju aliran untuk setiap luas penampang pipa, yang mana flow rate itu sama dengan fluid flow atau A luas penampang dari pipa tersebut, yaitu ini. Setelah itu membuat plot 3D-nya, yaitu menggunakan figur sama dengan figur data sama dengan ghost scatter dari 3D. Dengan X-nya itu nanti adalah luas penampang A, dan Y-nya itu adalah laju aliran tadi. Ini. Dan juga Z-nya sama dengan 0 dikali dengan len A, atau 0 dikali dengan range dari luas penampang pipa tadi. Nilai A ini tidak relevan untuk simulasi kali ini. Metodenya markers dengan ukurannya yaitu 5, colornya itu flow rates, warna berdasarkan laju aliran, dan color scale-nya viridis atau skala warna, dengan opacity-nya 0,8. Lalu menambahkan label pada sumbu-sumbu, yang mana x-axis title-nya yaitu luas penampang pipa atau A tadi dengan satuan meter persegi. Untuk y-axis title-nya itu laju aliran atau ini tadi menghitung laju aliran untuk setiap luas penampang pipa ini sebagai Y dengan satuan yaitu meter kubik per sekon. Y-axisnya yaitu dengan panjang width 700 dengan margin dik R-nya itu sama dengan 20, B sama dengan 10, L sama dengan 10, dan tingginya itu sama dengan 10. Selanjutnya yaitu menampilkan plot dari grafik tersebut. Kita run Python-nya.
Di sini didapatkan grafik dari kode yang kita input tadi. Dimana tadi luas penampang pipa atau A dengan satuan meter perseginya itu sebagai X, yaitu X ini tadi kita menggunakan skala 1, 10, dan juga 100. Untuk laju aliran dengan satuan meter kubik per sekon tadi yaitu ini sebagai Y-nya. Ini itu yaitu flow rate atau laju aliran. Di sini diketahui bahwasanya luas penambang pipa ya, dan juga laju aliran pipa itu berbanding lurus terhadap nilai dari Z-nya itu. Yang mana hal ini dapat dikatakan bahwasanya grid 3D itu nantinya ini merupakan representasi domain aliran dalam ruang 3D. Selain itu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya perlu dicatat dalam membuat simulasi CFD yang tepat atau kode Python ini diperlukan pemahaman yang mendalam tentang matematika dan juga mekanika fluida, yang mana CFD ini dalam hukum kontinuitas itu menerapkan simulasi berikut, yang mana setiap titik dalam ruang 3D ini dipertimbangkan untuk memastikan bahwa aliran massa fluida yang masuk itu sama dengan aliran massa yang keluar. Dan juga hal ini menggambarkan bahwasanya konservasi massa secara spasial, yang berarti bahwa setiap wilayah dalam ruang ini itu harus mematuhi prinsip tersebut. Adapun dalam konteks simulasi 3D ini terdapat penerapan hukum kontinuitas juga, yang mana memastikan bahwa perubahan aliran massa di satu titik tertentu itu dalam ruang mempengaruhi aliran massa di titik-titik lainnya sesuai dengan hukum-hukum tersebut. Yang mana penting untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan oleh simulasi dari grafik ini secara fisik konsisten dan juga sesuai dengan prinsip dasar dari mekanika fluida, yang pada gilirannya nanti dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku aliran fluida dalam sistem yang kita pelajari nantinya. Tidak hanya itu, ketika melakukan simulasi dari grafik ini, persamaan kontinuitas itu juga digunakan untuk memastikan bahwa aliran massa yang dihasilkan oleh solusi numerik ini akan tetap konsisten dengan prinsip dasar hukum kontinuitas. Dengan mempertahankan konsistensi ini, simulasi CFD dapat menghasilkan solusi yang akurat dan dapat diandalkan untuk berbagai aplikasi, mulai dari desain mesin hingga analisis aliran udara di sekitar bangunan, seperti pada grafik yang ditunjukkan berikut dengan X-nya di sini tuh. Mulai dari 1, Y-nya 1, Z-nya 0, sampai didapatkan X-nya itu 10, Y-nya 10, dan Z-nya tetap 0. Untuk Z-nya 0, di sini dijelaskan bahwasanya itu Z itu sama dengan 0 dikali dengan lan dari hasil dari A, atau Z itu sama dengan 0 dikali dengan luas penampang pipa. Sedangkan berapapun angkanya bila dikalikan 0, maka hasilnya akan tetap 0. Sehingga di sini dihasilkan Z-nya yaitu 0 dan 0, dan X-nya mulai dari 1 hingga 10, dan Y-nya mulai dari 1 hingga 9,1 hingga 10 juga, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.